Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Ibu. Kita kembali akan belajar tentang matematika, khususnya tentang perbandingan, yang yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, ya. Jadi perbandingan senilai, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai, kalau ada ukuran suatu objek bertambah atau semakin besar, maka ukuran objek lainnya juga bertambah atau semakin besar. Ya, jadi keduanya akan bertambah ukurannya, ya, sama-sama bertambah atau sama-sama semakin besar. Kita lihat di sini ada ukuran A, ada A1, A2. Jadi ukuran A ini ada terdiri dari dua ukuran. Yang pertama A1, kemudian A2, kemudian ukuran B ini adalah B1 dan B2, di mana A1 ini adalah ukuran untuk ukuran B1, kemudian A2 itu adalah ukuran untuk B2. Jadi kita lihat bagaimana membuat perbandingannya. Kita lihat di sini penjelasannya. Jadi pertama kita bikin perbandingannya dimulai dari A1. A1 berbanding A2. Nah, maka untuk membuat perbandingan ukuran B, maka di situ kita sesuaikan dengan panahnya. Karena dimulai dari A1 di sini, maka di sini untuk B kita mulai dari B1 juga. Jadi arah panahnya sama, ya. A1 ke A2 berarti di sini juga B1 B2. Jangan sampai terbalik, ya. Maksudnya terbalik kalau misalnya kalian bikin A1 bentar ya, ini ya. A1 misalnya berbanding dengan A2. Kemudian kalian tulis perbandingannya dengan B. Nah, kan tadi dimulai dengan A1, kemudian kalian tulis di sini dengan B2. Berbanding B1. Ya, berbanding B1. Ini akan salah nilainya, ya. Akan salah nilainya. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik kalau kalian mulai untuk perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai kalau dimulai dari A1 ke A2, maka B-nya juga dimulai dari B1 dan B ke B2. Jadi kalau dimulai terbalik seperti ini salah, ya. Pasti nilainya nanti salah. Jadi hati-hati membuat perbandingannya. Oke. Nah, sekarang Bu, boleh tidak kita membuat perbandingan tidak dimulai dari A1? Boleh. Ya, jadi kita bikin perbandingan dari A2, boleh, ya. A2 berbanding A1, maka untuk ukuran B-nya juga harus dimulai dari B2 ke B1, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setiap kali kita menemukan persamaan perbandingan seperti ini, ya. Persamaan perbandingan seperti ini, maka akan berlaku perkalian silang. Jadi, perkalian silangnya ini A1 kalikan ke B2, ya. A1 kalikan ke B2. Kita lihat di sini perbandingannya atau perkalian silangnya, ya. Jadi, baik kita mau memakai persamaan perbandingan yang pertama, maka ini tetap, ya, sama. A1 kali B2, nih, A1 kali B2, kemudian akan sama nilainya dengan perkalian A2 dengan B1, nih, A2 dan B1. Atau kalau kita ingin memakai perbandingan ini, persamaan perbandingan yang kedua, ini sama saja hasilnya. Kita lihat, ya. A2 kali B1, nih A2 kali B1, ya, akan sama nilai dengan A1 kali B2, ya, sama. Jadi terserah mau ambil persamaan perbandingan yang pertama atau persamaan perbandingan kedua, terserah, sama, ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi perbandingan senilai, ukuran suatu objek yang bertambah, maka ukuran lain akan semakin membesar juga, akan bertambah juga. Tapi kalau berbalik nilai, kalau ukuran suatu objek bertambah atau semakin besar, maka ukuran objek lainnya yang dibandingkan itu akan berkurang atau semakin kecil. Jadi kebalikan dari senilai, ya. Yang satu bertambah, yang satu mengecil, itu untuk berbalik nilai. Kalau yang senilai tadi, keduanya semakin besar, sama-sama membesar. Nah, sekarang kita lihat ukuran A, ini ada A1 dan A2, di mana dan ukuran B itu adalah B1 dan B2, di mana A1 itu
bersesuaian dengan B1, kemudian A2 itu untuk ukuran B2. Maka kalau kita buat perbandingan, kita lihat panahnya. Kalau pertama kita mulai dari A1 berbanding dengan A2, ya, kita buat perbandingannya, maka nilainya akan sama dengan kebalikannya dari yang tadi, ya. Panahnya kebalikannya. Tadi kita mulai dari A1 ke A2, kemudian maka di sini B-nya kita mulai dari B2 ke B1. Jadi arah panahnya berlawanan. Ya, jangan sampai salah. Tadi seperti perbandingan senilai. Kalau kita salah membuat perbandingan, maka nilai hasil nilainya juga pasti salah. Atau kalau kita membuat perbandingan yang dimulai dari A2 terhadap A1, maka nilainya akan sama dengan perbandingan B1 ke B2, ya. Nah, jadi dari sini baik itu dari perbandingan persamaan pertama atau perbandingan persamaan kedua, itu akan berlaku perkalian silang dengan hasil yang sama, yaitu A1 kali B1, nih A1 kali B1 akan sama nilainya dengan A2 kali B2, ya. Atau kalau dari kedua juga nih sama, ya. A2 kali B2 yang ini, kemudian A1 kali B1. Oke, itu tadi konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sekarang kita lihat berdasarkan grafik, bagaimana perbandingan senilai. Grafiknya seperti ini, ya. Jadi ini perbandingan senilai, grafiknya akan terus menaik, ya. Jadi semakin besar angka ukuran objek yang pertama, nih semakin besar, maka untuk objek yang lain juga semakin besar. Ini kita lihat. Yang pertama 1, maka nilainya di sini 1. Ini contoh saja, ya. Kemudian dia membesar menjadi 2, maka yang di sini juga membesar menjadi 2. Kemudian yang di sini juga membesar, nih, ya. Dan seterusnya. Itu untuk perbandingan senilai. Tapi kalau berbalik nilai, kita lihat grafiknya. Nih, kita lihat. Di sini dia 1, ya, 1. Maka ketika dia membesar semakin ke kanan di sini, maka grafiknya di sini semakin menurun. Ini kita lihat di sini, ya. Nih, untuk 2 nilainya, maka objeknya di sini, yang objek lainnya adalah menurun, ya, menurun. Ya, jadi seperti itu tadi. Oke, jadi dia menurun, ya. Ini kita lihat di sini tadi 0, sekian. Ini di atas posisinya, ya. Kemudian ketika dia 1, maka dia menurun di sini. Nah, ini artinya berbalik nilai perbandingannya, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh. Tadi secara konsep sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat contoh. Di sini ada contoh. Untuk membuat satu kue diperlukan 6 biji telur. Maka untuk membuat 2 kue, otomatis telur yang diperlukan akan bertambah, yaitu sebanyak 12, ya. Untuk membuat satu kue diperlukan 6 biji telur, maka untuk membuat 2 kue memerlukan 12 biji telur. Nanti kita tentukan jenis perbandingannya, apakah senilai atau berbaliknya. Kita lihat contoh kedua. Sejumlah uang, misal 10.000. Kalau dibagikan kepada 2 orang anak, maka setiap anak mendapatkan 5.000 rupiah. Tapi kalau banyak anak ada 4 orang, maka uang yang didapat oleh setiap anak akan semakin sedikit, yaitu 2.500 per anak. Ya, jadi di sini 2 orang anak mendapat 5.000, 4 orang anak maka 2.500. Maka kita tentukan perbandingannya yang pertama. Karena dia sama-sama membesar, maka di sini perbandingannya adalah senilai. Jadi 1 kue 6 biji telur, 2 kue 12 telur. Jadi 1 kuenya makin banyak, maka telurnya juga makin banyak, ya. Maka di sini senilai. Nah, yang kedua, uangnya dengan jumlah uang yang sama 10.000, 2 orang anak, maka dia mendapat 5.000, 4 orang anak 2.500. Jadi banyak anak bertambah, uang yang didapat berkurang, ya. Anaknya bertambah, uangnya berkurang. Maka ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Semoga bisa dipahami, ya. Jadi, contoh soal yang pertama, Pak Bisno sedang melapisi lantai dapur, di mana diperlukan adonan sebanyak 14 ember kalau luas lantainya 6 meter persegi. Ya. Nah, sekarang jika lantai dapurnya 21 meter persegi, pertanyaannya berapakah banyak adonan semen yang diperlukan? Oke, sekarang cara menjawabnya kita lihat.
atau kita bentuk perbandingan dengan terlebih dulu membuat tabel ya. Jadi di sini yang ditulis diketahui banyak semen 14 ember, luas lantainya adalah 6 meter persegi. Jadi objek yang dibandingkan itu adalah banyak semen ya, banyak semen dan luas lantai. Banyak semen dan luas lantai, di mana satuannya banyak semen itu ember, kemudian luas lantai satuannya meter persegi. Nah, jadi tadi diketahui bahwa untuk 14 ember diperlukan AM itu adalah untuk menutup lantai seluas 6 meter persegi. Nah, sekarang kalau luas lantainya 21 meter persegi, pertanyaannya berapakah semen yang diperlukan? Jadi di sini untuk bisa membuat perbandingan, maka di sini harus ada ukuran. Kalau tidak ada ukuran atau ditanyakan, berarti kita simbolkan dengan huruf, terserah mau huruf apa saja. Di sini ibu lebih suka memakai inisial atau huruf depan dari objek yang ditanyakan. Jadi di sini kebetulan semen yang ditanyakan, maka ibu ambil inisialnya atau huruf awalnya yaitu S ya. Jadi kita bikin perbandingan S, dan ibu lebih suka untuk membuat perbandingannya itu ibu lebih suka mengambil dari yang ditanyakan. Jadi di sini yang ditanyakan ada semen, jadi S. Nah, sekarang S berbanding terhadap 14. Ya, S berbanding terhadap 14. Karena di sini logikanya ya, logikanya untuk membuat untuk melapis lantai, logikanya bila luas lantai itu bertambah, maka logikanya semen yang diperlukan juga akan semakin bertambah. Jadi maka di sini jenis perbandingannya adalah senilai. Nah, sekarang untuk bisa membuat perbandingan yang benar, maka sebaiknya kita menentukan dulu, oh ini perbandingan apa, senilai atau berbalik nilai. Jadi tentukan dulu perbandingannya. Tadi logikanya semakin luas lantai yang mau ditutup oleh keramik atau ditutup oleh semen, maka otomatis semen yang diperlukan akan semakin banyak. Jadi perbandingannya senilai. Maka kalau kita membuat perbandingan yang dimulai dari S ya, kita lihat panahnya, maka karena dia perbandingan senilai, akan sama nilai perbandingannya dengan perbandingan antara 21 terhadap 6 ya. Jadi 21 terhadap 6, maka kemudian kita berlakukan perkalian silang. Kita lakukan perkalian silang. S kali 6 ya, S kali 6 akan sama nilainya dengan perkalian antara 21 dan 14. Nah, sekarang kita hitung 21 kali 14 itu adalah 294. Kemudian S kali 6 itu 6S ya, 6S. Maka untuk mencari S berarti 294 dibagi terhadap 6. Maka hasilnya adalah 49 ya. Jadi banyak semen yang diperlukan itu adalah 49 ember ya. Demikian contoh 1 itu mengenai perbandingan senilai. Kalau ingat, kalau ada yang belum paham, maka bisa kalian putar ulang videonya sampai bagian mana yang kalian kurang paham tersebut ya. Oke, contoh selanjutnya kita lihat Bu Renata berangkat keluar kota dengan mengendarai sepeda motor ya. Jadi Bu Renata keluar kota dengan mengendarai sepeda motor dengan menggunakan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Waktu tempuhnya diperlukan 30 menit. Nah, pada saat perjalanan pulang, ia melaju dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam, lebih daripada kecepatan rata-rata saat berangkat. Jadi biasakan membaca soal itu jangan berhenti sebelum tanda titik ya. Jadi dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, waktu tempuhnya diperlukan selama 30 menit. Sekarang kita coba buat tabelnya. Ya. Jadi objek yang diketahui di sini atau dibandingkan, objek yang dibandingkan adalah kecepatan rata-rata dengan waktu, di mana kecepatan rata-rata satuannya 40 km per jam. Maksud ibu, satuannya adalah kilometer per jam, kemudian untuk waktu satuannya menit. Jadi di sini ada 40 km per jam ini mengenai kecepatan rata-rata, dan 30 menit ini tentunya mengenai waktu. Jadi objek yang kita bandingkan itu adalah kecepatan rata-rata dan waktu ya. Oke, sekarang kita lihat. Pertama, kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Waktu yang diperlukan itu 30 menit.
Kemudian pada saat pulang, melaju dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam lebih daripada kecepatan rata-rata saat berangkat. Berarti yang kedua, waktu saat pulang itu adalah otomatis 40 tambah 10, jadi 50 km per jam. Ya. Oke, paham ya? Jadi karena dia 10 km lebih cepat dari waktu berangkat, maka otomatis kecepatan pulang itu adalah 40 ditambah 10, jadi 50. Nah, sekarang ditanyakan waktu tempuh saat pulang. Oke, kita ambil inisialnya. Di sini waktu, berarti Ibu ambil dengan inisial W. Tapi terserah ya, kalian mau mengambil huruf dari A sampai Z, terserah dipilih. Kalau Ibu lebih suka mengambil dari inisial atau huruf awal objek yang ditanyakan pada nomor 2 ini adalah mengenai waktu atau W. Jadi kita buat perbandingannya, tapi sebelum membuat perbandingan, kita tentukan jenis perbandingannya dulu. Logikanya, kalau kita berkendara, logikanya itu semakin tinggi kecepatan kita, maka waktu tempuhnya akan berkurang, ya. Jadi diulangi, logikanya kalau kita berkendara, semakin tinggi kecepatan yang kita pakai, maka otomatis waktu untuk mencapai tujuan itu akan berkurang. Jadi kecepatan bertinggi, waktu berkurang. Berarti itu jenis perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi tujuan kita menentukan jenis perbandingannya ini dulu, supaya kita nanti waktu membuat perbandingan tidak sampai mengalami kekeliruan. Jadi kalau kita mulai dari W, Ibu lebih suka dari W, dari yang ditanyakan, ya, dari apa yang ditanyakan, maka Ibu membuat perbandingannya dari W berbanding 30. Kita lihat panahnya, ya. Maka untuk perbandingan kecepatan rata-ratanya kita mulai dari 40. Jadi 40 berbanding dengan 50. Oke? Ingat jangan sampai terbalik ya membuat perbandingannya. Kemudian kita lakukan perkalian silang. Jadi W kali 50 itu akan sama dengan 40 kali 30. Oke? Sekarang kita hitung 40 kali 30, itu adalah 1200. Kemudian W kali 50 itu 50W. Ya? Oke? Jadi, untuk mendapatkan nilai W, 1200 dengan 50 kita apakan? Iya, kita bagi 1200 dibagi 50. Coba kita hitung sama-sama. Ya, jadi 1200 dibagi 50 itu nilainya adalah 24. Berarti waktu tempuh Bu Renata pada saat pulang itu adalah 24 menit, karena tadi kalau waktu itu satuannya menit ya. Demikian materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga bisa kalian pahami penjelasan Ibu. Ingat tadi, kalau ada yang belum kalian pahami, kalian putar ulang videonya pada bagian mana, atau misalnya kalau dalam proses penyelesaian pada langkah mana yang kalian kurang paham, maka itu kalian putar ulang di bagian atau di langkah-langkah yang kalian kurang paham. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.